Dulu saya selalu merasa kurang. Sampai akhirnya saya belajar menerima. Saya pikir kalau punya lebih banyak, saya akan lebih bahagia. Tapi ternyata bukan itu masalahnya. Masalahnya ada pada hati yang sulit rela. Saat saya memahami bahwa setiap pemberian Allah sudah sesuai kebutuhan saya, cara saya melihat hidup jadi ikut berubah. Dan mungkin ini juga pelajaran yang sedang kamu butuhkan hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ataupun skip video ini, tonton sampai habis supaya kamu juga bisa merasakan ketenangan dan kekayaan yang sesungguhnya. So, kalau kamu mau kaya, bukan dimulai dari dompet, tapi mulai dari sini. Siap semuanya kita belajar? Judul dari bukunya adalah Latazan, dan materi yang akan kita bahas hari ini, terimalah setiap pemberian Allah dengan rela hati, niscaya Anda akan menjadi manusia paling kaya. Sebelumnya, hal ini telah banyak dijelaskan, yakni beberapa makna dan faedah dari kerelaan hati seseorang dalam menerima setiap pemberian atau ketentuan Allah. Namun, kali ini saya akan membahasnya secara lebih panjang lebar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Singkatnya, makna sikap ini adalah bahwa Anda harus rela hati dan puas dengan setiap pemberian Allah. Baik itu apa yang ada di raga, harta, anak, tempat tinggal, ataupun bakat kemampuan. Dan makna inilah yang tersirat dari ayat Al-Quran berikut. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 144. Sebagian besar ulama salafus sholih dan generasi awal umat adalah orang-orang yang secara materi termasuk fakir miskin. Mereka tidak memiliki harta yang berlimpah, rumah yang megah, kendaraan yang bagus, dan juga pengawal pribadi. Meski demikian, mereka ternyata mampu membuat kehidupan ini justru lebih bermakna, serta membuat diri mereka dan masyarakatnya lebih bahagia. Yang demikian itu adalah karena mereka senantiasa memanfaatkan setiap pemberian Allah di jalan yang benar. Dan karena itu pula, umur, waktu, dan kemampuan atau keterampilan mereka menjadi penuh berkah. Kebalikan dari kelompok manusia yang diberkahi ini adalah mereka yang dikaruniai Allah dengan kekayaan yang meruah, anak yang banyak, dan nikmat yang berlimpah. Tetapi semua itu justru menyebabkan diri mereka senantiasa merasa penuh penderitaan, kecemasan, dan kegelisahan. Adapun penyebabnya tak lain adalah karena mereka telah menyimpang dari fitrah dan tuntunan hidup yang benar. Ini menjadi bukti nyata bahwa segala sesuatu, baik kekayaan, anak, pangkat, jabatan, kehormatan, dan sebagainya adalah bukan segala-galanya. Lihatlah betapa banyak sarjana atau dokter yang tidak dapat memberi kontribusi, pemikiran, dan pengaruh yang cukup bagi masyarakatnya. Namun sebaliknya, tak sedikit manusia yang dengan ilmu dan kemampuan yang sangat terbatas justru mampu membangun sungai yang senantiasa mengalirkan manfaat, kebaikan, dan kemakmuran bagi sesama manusia. Jika Anda ingin bahagia, maka terimalah dengan rela hati bentuk perawakan tubuh yang diciptakan Allah untuk Anda. Apapun kondisi keluarga Anda, bagaimanapun suara Anda, serta apapun kemampuan daya tangkap dan pemahaman Anda. Berapapun penghasilan Anda, ataupun apapun pekerjaan Anda, terimalah. Bahkan kalau ingin meneladani para guru sufi yang zuhud, maka sesungguhnya mereka telah melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang disebutkan itu. Mereka selalu berkata,
Seyogyanya Anda senantiasa tetap senang hati menerima sesedikit apapun yang Anda miliki dan rela dengan segala sesuatu yang Anda tidak miliki. Berikut ini adalah beberapa tokoh terkenal yang kehidupannya di duniawi mereka itu kurang beruntung. Yang pertama ada Atta bin Rabbah, orang yang paling alim pada zamannya. Adalah seorang mantan budak berkulit hitam, berhidung pesek, lumpuh tangannya, dan berambut keriting. Yang kedua ada Ahnaf bin Qais, orang Arab yang dikenal paling sabar dan penyantun. Dia sangat kurus tubuhnya, bongkok punggungnya, melengkung betisnya, dan lemah postur tubuhnya. Dan yang terakhir ada Al-A'masi, ahli hadis kenamaan di dunia ini adalah sosok manusia yang sayu sorot matanya dan seorang mantan budak yang fakir, compang-camping baju yang dikenakannya dan tidak menarik penampilan diri dan rumahnya. Bahkan semua nabi dan rasul Allah adalah pernah menjadi penggembala kambing. Dan meskipun mereka termasuk manusia-manusia pilihan Allah dan sebaik-baik manusia, pekerjaan mereka pun tak jauh beda dengan manusia pada umumnya. Nabi Daud adalah seorang tukang besi, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu, dan Nabi Idris adalah seorang tukang jahit. Kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Ini mengisyaratkan bahwa harga diri Anda ditentukan oleh kemampuan, amal soleh, kemanfaatan, dan akhlak Anda. Karena itu, janganlah Anda merasa bersedih dengan wajah yang kurang cantik, harta yang tak banyak, anak yang sedikit, dan rumah yang tak megah. Singkatnya, terimalah setiap pembagian Allah dengan penuh kerelaan hati. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Quran Surat Al-Zuhruf ayat 32. Masya Allah sekali ya, ini juga reminder banget buat aku pribadi juga, bahwa mungkin kita yang terlalu banyak mengeluh sehingga lupa bersyukur. Jadi kalau kita mau hidup lebih bahagia dan lebih tenang dan lebih dicintai Allah, ya terimalah setiap ketetapan yang sudah Allah tetapkan, dan pastinya itu terbaik buat kita. Allah adalah sebaik-baik pemberi, dan Allah Maha Adil dan Maha Kuasa. So, kita sudah masuk di akhir video. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Semoga lancar puasanya, berkah. Jangan lupa ngajinya juga, dan juga sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi-materi yang tak kalah menarik dan bermanfaat pastinya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.